Geger, beredar di TikTok yang mengaku sebagai Baradae yang membeberkan pengakuan terakhir atas motif Irjen Paul Verdi Sambo sampai tega menyiksa dan membunuh Brigadir J. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, admin ucapkan terima kasih kepada kalian semua, yang masih terus mengikuti channel kami, dan kami akan terus menyajikan berita terupdate setiap harinya. Terkait pengakuan demi pengakuan Baradae Eliezer Lumiu atau Baradae terus-menerus membongkar skenario dan motif dari pembunuhan berencana Brigadir J. Berikut ini termasuk pengakuan terakhir Baradae, yang dilakukan dalam keadaan pasrah kepada Tuhan, sebab dirinya sudah sangat merasa terancam. Barada Richard Pudihang Lumiu atau yang dikenal Baradae sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pengakuan demi pengakuan yang ia berikan akhirnya dapat membongkar skenario yang dilakukan Verdi Sambo, untuk mengaburkan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua atau Brigadir J. Baru-baru ini, beredar di TikTok yang mengaku sebagai Baradae yang membeberkan pengakuan terakhir atas motif Irjen Paul Verdi Sambo sampai tega menyiksa dan membunuh Brigadir J. Berikut ini adalah pengakuan secara detail kronologi kejadian awal mula sebelum Brigadir J tewas yang beredar di TikTok. Perkenalkan, saya Baradae, saya masuk ke dalam tindak pidana kematian atas teman saya Brigadir J. Saya ingin memberikan kesaksian di TikTok, karena saya takut LPS tidak dapat menjaga nyawa saya. Selagi saya memberikan kesaksian, saya juga termasuk dalam kejadian di rumah Irjen Verdi Sambo. Sebelumnya saya akan jelaskan awal mula kejadian, namun jika saya sudah tidak ada lagi, maka nama yang ada dalam video ini. Pak Irjen Sambo memiliki istri simpanan dan itu adalah Kak Rita, yang kita kenal sebagai Polwan Cantik. Kita tidak tahu kalau Brigadir J disuruh oleh Ibu Putri untuk mengungkap apa yang terjadi dengan Pak Sambo. Kenapa sifatnya bisa berubah, ketika mengetahui itu Ibu Putri marah besar, dan terjadi keributan. Ibu Putri juga menerima tindakan kekerasan dari Pak Sambo, namun Brigadir J melindunginya. Saat itu jugalah Pak Sambo tahu kalau Brigadir J yang membeberkan rahasianya tersebut. Sampai akhirnya kita disuruh untuk membawa Brigadir J dan menginterogasinya. Karena sebenarnya juga Pak Sambo memiliki situs judi 303, dan dia takut kalau Brigadir J membeberkan itu juga, saya hanya membantu mengikatnya di atas kursi. Setelah beberapa siksaan akhirnya Pak Sambo menembak Brigadir J, dan akibatnya Pak Sambo panik, sehingga menyuruh beberapa anggota petugas forensik untuk membersihkan area tersebut. Petugas forensik datang dengan menyamar sebagai petugas PCR. Namun saya tetap takut, karena Pak Sambo memiliki pengaruh besar dalam Polri. Mohon doanya dan sebarkan pesan ini agar tidak hilang dari TikTok karena mereka kapan saja dapat men-take down postingan ini. Di sisi lain, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto mengungkap pengakuan Baradae setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J alias Yosua Huta Barat. Menurutnya, Baradae yang sadar akan ancaman hukuman berat untuknya, akhirnya mengubah keterangan awal. Dia mengatakan Baradae tidak ditanya oleh penyidik, tetapi ingin menulis sendiri di secarik kertas. Baradae bilang, "Nggak usah ditanya Pak. Saya akan tulis sendiri kronologinya." Tulisan itu disertai cap jempol dan tanda tangan, ujar Komjen Agung di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022. Komjen Agung menjelaskan Baradae telah memberi keterangan lebih lanjut terkait kronologi tewasnya Brigadir J. Menurutnya, Baradae menulis dari awal hingga akhir kronologi diperintah untuk membunuh Brigadir J. Dia tulis sendiri kronologinya dari awal sampai akhir. Itu yang menguatkan penyidikan, tegasnya. Selain itu, Komjen Agung menyebut kasus tersebut akan makin jelas terungkap setelah ada keterangan para saksi tersangka tersebut. Penyidik juga telah memeriksa 56 personel terkait pemeriksaan kasus dugaan menghilangkan barang bukti. Kami telah memeriksa 56 orang, yang akhirnya mendapati 31 personel yang diduga melanggar kode etik menghilangkan barang bukti CCTV, jelasnya. Kendati demikian, dia mengaku pemeriksaan akan terus dilakukan meski telah menetapkan tersangka. Sebab, dia menuturkan penyidik tim sus masih mendalami motif dari peristiwa yang menewaskan Brigadir J. Adapun pemeriksaan akan berlanjut yang mana kemungkinan bakal ada personel lainnya diduga melanggar kode etik profesi sehingga menghambat penyidikan, imbuhnya.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya salah dan dosa.